Sebelum memulai video ini, kalau Anda maniak batu bacan, pecinta batu bacan, dan seorang bacan mania, jangan lupa bantu kembangkan channel Maniak Bacan ini dengan mengklik lambang merah, subscribe, dan lonceng notifikasi. Gratis, dan gratis, tidak ada ruginya, supaya semangat memberikan informasi dan mengupload hampir setiap hari untuk Anda, para pecinta batu bacan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para maniak bacan, para pecinta batu bacan Nusantara, para bacan mania ya. Semoga kalian disehatkan selalu oleh Tuhan penguasa bumi langit dan di antara keduanya. Itu adalah harta yang paling mahal, supaya Anda bisa berkarya mencari berkah Tuhan penguasa bumi langit dan di antara keduanya ya. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini ya, kita akan mengenalkan ya, mungkin yang banyak pecinta bacan, khususnya pemula yang belum kenal ya, yang dimana judulnya adalah mengenal batu bacan ijo botol Bisori, apakah bisa berubah atau tidak. Nah, itu judulnya ya. Nah, di sini adalah batu bacan Bisori ijo botol ya. Ini kategori yang sudah sangat body glass ya, yang warnanya adalah hijau botol ya. Ini saya bikin dim-dim jumbo. Dari bongkahan yang besar hanya dapat 4 cincin saja ya. Saya pilih yang jumbo nih. Ini dikenal dengan bacan Bisori. Apakah bacan Bisori hanya menghasilkan warna hijau botol seperti ini? Tidak ya. Dia juga menghasilkan varian hijau coklat ya, yang agak pekat, hampir mirip dengan Doko Mejiko coklat. Tapi dominan ya, yang coklat pekat dari bacan Bisori itu, meskipun dia keras, dia sangat gampang rapuh kalau tidak pintar menggosoknya. Rapuh maksudnya bukan karena dia tidak keras, tapi uratnya itu ketika penggosokan salah urat, maka dia langsung terbelah, karena urat garis urat pembentukan batunya itu sangat mudah terbuka ataukah terpecah ya. Itu saya pernah gosok, itu tidak ada yang jadi, karena ketika dipotong pun dia misalnya dari satu bongkah itu menjadi belah 3, belum dipotong saja. Dia sudah keras, lumayan kristal ya, yang jenis itu. Tapi dia watak karakternya itu mirip seperti bongkah dari hijau Garut botol. Dia mirip. Kalau tidak pintar bisa cracknya cepat ya. Nah, itu varian itulah yang ada sebagian YouTuber yang bahas tentang bacan mengatakan tidak bisa berubah ya. Itu yang direview, yang saya lihat. Nah, ini adalah varian berbeda. Ini bacan Bisori hijau botol ya. Ada juga bacan Bisori yang Tosca ya, yang seperti gambar di samping kiri. Sebagian dari penggali di Bisori ya mendapatkan yang Tosca juga, seperti bacan-bacan Doko atau Kapalamia ya. Nah, ini hijau botolnya Bisori ya. Nah, variannya Anda bisa lihat nih, ini satu bongkah semua. Ini satu bongkah dari bongkah yang sangat besar, hanya dapat 4 saja yang layak menjadi cincin. Ini mulus-mulus semua ya. Dan ini sudah body glass ya. Dan nanti kita akan jawab apakah bacan Bisori semuanya tidak bisa berubah, ataukah yang coklat pekat yang saya bilang tadi di awal itu tidak bisa berubah ya. Kita akan kupas tuntas ya. Tentunya bacan Bisori ini ya, kalau di lab juga hasilnya adalah Chrysocolla chalcedoni ya. Dia masih
masuk krisokola yang banyak ya, seperti bacan-bacan lainnya. Dan warna hijau botolnya ini ya, kalau semakin tua ataukah body kaca dan semakin mengkristal akan seperti hijau botol. Bisa disebut dengan bacan hijau botol, galian bisori ya. Nah, kalau kita senter ya, ini kalau kita matikan flash ya, ini dari satu bongkah bacan hijau botol bisori. Kita lihat hasil senternya tuh ya, dia ini mengkristal ya. Dan ini dalam satu bongkah ada yang lumayan plong ya, ada yang tembusnya sedikit ya. Ini kita identifikasi dulu nih ya, tuh ini kalau didekatkan plong ya, nih tuh ya, ini bacan bisori hijau botol ya. Dan krisokolanya pun ini mengandung krisokola yang banyak. Kalau ini nih kita ulangi nih, yang ini nih kita lihat ya supaya lebih jelas tuh. Ini adalah satu bongkah yang 4 ini dari bongkahan besar ya. Kita lihat yang satu ini tuh, ini juga plong ya. Tuh, ini bacan hijau botol bisori ya. Labnya adalah natural chrysocolla in chalcedony juga ya. Nah yang satu ini, nah ini yang hijaunya pekat. Nah bisori yang satu ini ya, dia hanya sedikit tembusnya nih, Anda lihat nih, hanya sedikit saja ya. Tuh, hanya bias-bias saja ya. Ini adalah satu bongkah, tapi hijaunya lebih pekat nih ya, kalau kita senter dari depan ya. Nah, tentunya bacan bisori ini kalau ditanya apakah bacan bisori bisa berubah? Jawabannya adalah sangat bisa ya. Jadi untuk mengetahui bisa atau tidaknya, kita harus berpatokan kepada lab gemologi dan watak dari mineral chrysocolla ya. Kadang orang mempatok dengan mentreatment ya, mentreatment dengan magicom ya. Yang ditreatment adalah bahan yang modelnya urat retak banyak ya. Yang di video sebelah yang saya lihat itu bisori coklat ya, yang tembusnya hijau kekuningan. Itu yang bahannya kurang paten, yang modelnya retaknya banyak, yang memiliki kapur lumayan, sehingga dia mentreatment 3 hari menggunakan magicom dan berharap berubah ya. Nah bahan seperti itu mau di treatment tidak treatment pun tidak akan bisa berubah, karena bahannya masih banyak mengandung kapur dan karakternya belum terlalu dominan keras ya. Jadi batu bacan bisori itu baik yang modelnya Tosca seperti bacan Palamia atau Kadoko, semuanya bisa berubah. Ini pun bisa berubah. Faktanya ini dalam satu bongkah, yang dalam 4 cincin ini dari satu bongkah, ini saja yang kurang tembus nih ya. Ini sudah body glass, sudah paten ya. Yang 3 ini pelong ya. Ini adalah satu bongkah semua ya. Tuh. Itu buktinya bahwa dia melakukan kristalisasi ya. Dan yang seperti inilah yang kalau Anda mau menggunakan magicom yang cepat berubah ya. Kalau menggunakan bahan yang kaleng-kaleng ya, ataukah bahan yang tidak terlalu bagus bacan bisorinya, ya itu tidak akan bisa berubah ya. Itu sama saja Anda mentreatment batu bacan kapur ya. Itu sampai kiamat pun paling yang berubah hanya setitik, karena berbasic dari bahan kalau orang treatment. Tapi itu pun merusak mineral chrysocollanya. Sudah saya bilang, lebih baik indah alami ya, dari alam ya. Tuh seperti ini. Nah ini kalau disenter sudah plong ya, dan akan menjadi hijau botol yang luar biasa. Dan Anda bisa lihat perubahan chrysocollanya ya. Dia menyebar dan semakin menciptakan warna solid dan makin kristal ya. Ini body glass, no minus sedikit pun ya. Bacan bisori hijau botol. Jadi kesimpulannya, setiap batu yang mengandung chrysocolla dan chalcedony yang sudah keras, dia pasti berubah. Seperti ini, chalcedoninya ini sudah keras ya, maka chrysocollanya itu pasti menyebar dan berubah menjadi kristal. Itu jawaban yang paling masuk akal dan secara gemologi dunia, bukan dengan
menjawab karena dihit pakai Magicom ya. Tapi syarat dia akan cepat berubah, semua Chrysocolla atau Gem Silica itu bodinya harus keras. Chalcedoninya ini harus sangat keras, baru dia akan cepat melakukan perubahan pada batu bacan jenis apapun. Bacan elektrik pun berubah ya. Bacan bisori juga berubah. Yang jenis Palamia, Doko yang warnanya dari galian bisori itu pasti berubah ya. Dan jangan salah, bacan coklat yang cepat berubah juga itu sebagian banyak berasal dari bisori ya. Jadi sebagian pelanggan menanyakan kepada saya, apakah bacan coklat bisori bisa berubah? Jawabannya tergantung dari keras Chalcedoninya ya. Ini kalau sudah keras pasti berubah kalau dipakai ya. Oksidasinya pasti berubah, seperti ini nih oksidasinya. Kalau dipakai kena suhu panas ya, kena dingin itu pasti berubah. Yang tidak akan bisa berubah adalah yang belum keras Chalcedoninya ya. Ingat, Chrysocolla kekerasannya 2 sampai 3,5 skala Mohs. Chalcedony kekerasannya adalah 7 skala Mohs. Batu Chalcedony atau anggur kita sebut itu kalau sudah keras, kalau Anda pakai kapuran tapi Chalcedony-nya keras, anggur itu pun berubah. Semua batu itu berubah. Syaratnya adalah keras fisiknya ya. Seperti itu jawabannya. Jadi kalau bacan bisori yang tidak berubah itu jawabannya yang masih kapuran, yang bahannya masih sangat muda ataukah keras sedikit, itu nggak bakal bisa berubah. Sama dengan bacan Doko ataukah Palamia ataukah bacan coklat. Kalau dia bahannya masih lembek ya, kalau bahan bacan Doko masih lembek, kapuran ataukah Palamia, dia tidak akan cepat berubah, sangat-sangat lama ya. Bahkan mau dihit dengan Magicom pun sampai kapanpun akan paling hanya setitik yang berubah, seperti itu. Karena basic Chalcedoninya untuk menampung dari si Chrysocolla yang menyebar itu tidak kuat, sehingga dia selalu menguap si Chrysocolla ya. Nah, itu jawabannya. Jadi bacan bisori ini juga adalah kategori bacan lumayan langka ya. Jadi banyak juga galiannya seperti bacan Doko, persis warnanya ya, toskanya seperti yang digambar samping kiri. Ini galian bisori ini, dari penggali bisori ya. Nah, ini pun berubah terus. Faktanya ini satu bongkah, yang ini masih tembus bias sedikit, yang ini sudah pelong semua. Kalau ini di treatment, saya hit misalnya menggunakan Magicom selama 1 minggu ataukah 5 hari, dia pasti berubah ya. Tapi sudah selalu saya bilang bahwa treatment menghit itu adalah merusak si Chrysocolla. Lebih indah yang cantik alami seperti ini ya, menikmati perubahan dari Chrysocolla yang berubah pada bacan bisori hijau botol ini ya. Coba kita ulang senter sekali lagi supaya Anda tahu wataknya ya, yang perubahannya sama seperti bacan Doko, Palamia ataukah Magico total coklat ya, seperti ini. Coba kita matikan flashnya. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Kita akan senter. Nih, tuh ya. Ini kalau masuk senternya dia pelong. Dia sama watak uratnya dengan Palamia atau Doko, dan dia berubah. Dan ini akan menjadi hijau botol yang sangat-sangat indah ya. Ini adalah bodi yang sudah gelas ya. Tentunya dengan akan melakukan perubahan yang sangat bagus pada batu bacan bisori hijau botol ini ya. Tidak ada beda ya kalau Chrysocolla in Chalcedony ya. Coba kita tes yang kedua. Kita geserkan dulu yang ini nih. Nih. Supaya Anda jelas melihat urat-urat perubahannya ya. Nih. Ya, kita atur dulu. Nah, uratnya sama persis dengan bacan Doko dan Palamia. Sistem penguapan oksidasinya ataukah kristalisasinya sama persis ya. Tidak ada perbedaan karena labnya sama ya. Warna hijau botol ini yang berubah menjadi hijau botol menjadi seperti ini ataukah toska atau biru, itu karena logam yang dominan pada benda tersebut ya, batu tersebut. Dia logam, itulah yang menjadi warna, dibantu oleh si Chrysocolla. Sama ini ya, tampilan urat dan perubahannya sama.
Coba kita lanjut ya, yang selanjutnya nih. Ini Bisori ya, tentunya sudah kualitas bagus. Nih, sama 100% perubahannya dan menjadi kristalnya itu tidak ada beda dengan yang lain, karena masih satu pulau ya, satu bacan ya. Nah seperti ini nih, yang lebih pekat. Dia ini sudah solid, bahannya sudah sangat-sangat keras ya. Tuh, dia masih bias saja, kalau disenter dia masih bias sedikit saja tuh. Dan ini yang warnanya ini yang terhijau botol ya. Nah jadi bacan Bisori itu banyak varian juga ya. Yang di treatment tidak bakalan bisa berubah itu yang masih bodinya masih kita sebut kaleng-kaleng lah. Dia antara keras dan tidak keras, dan urat yang seperti di video yang saya tonton ya di channel lain itu katanya tidak bisa berubah. Itu yang uratnya modelnya kita potong bisa cepat pecah karena uratnya mirip seperti itu, yang mirip Garut. Cuman dia warnanya coklat seperti Doko Magico coklat ya. Saya punya ya. Bahkan saya punya sekepal ya seperti ini. Itu saya potong saja sudah pecah. Dia keras ya, tapi uratnya itu seperti Garut lah kalau dipotong ya. Nah, dan dia itu menurut saya karena kekerasannya kurang solid dan maksimal. Yang seperti ini Bisori hijau botol ini pasti berubah, dijamin pasti berubah karena labnya adalah sama, mineral Chrysocolla incalcedoni, dan watak oksidasi dan urat di dalamnya kalau kita senter tadi itu persis ya. Nah seperti itu penjelasannya nih, bacan Bisori hijau botol ya. Dan ini pun galian yang susah ditemukan ya. Nih hijau botol, bacan 100% bacan, dan uratnya pun semakin menjadi luar biasa ya. Tuh, ini mulus-mulus semua, dim-dim jumbo semua nih. Ya nanti kapan kita akan review, kita jual kepada Anda. Ini bahan langka Bisori ya, yang hijau botol seperti ini, dan kualitas sangat-sangat kristal. Ringnya pun sangat-sangat mewah. Di sini ada alpaka super dan titanium ya. Nah seperti itu penjelasan dari admin Maniak Bacan. Semoga Anda mendapatkan penjelasan dari apa itu bacan Bisori ya. Dan terima kasih sudah menonton video Maniak Bacan. Jangan malas untuk mensubscribe gratis channel Maniak Bacan ini ya. Dan tentunya Anda bisa kunjungi channel pertama saya, yaitu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan vibrasi, ilmu kebatinan. Nah misalnya yang putih ini oksidasi. Ini mulus 100%, tidak ada cracknya. Nah ini proses oksidasinya nih, tidak ada crack, mulus 100% ya. Nah, dan Anda bisa mengunjungi second channel, yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Dan channel ketiga yaitu Maniak Akik, yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Terima kasih sudah menonton video Maniak Bacan. Semoga berkah manfaat, mendapatkan penjelasan tentang batu bacan Bisori ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum mengakhiri video ini, Anda akan sedikit melihat review bukti amanah dari admin Maniak Bacan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bukti amanah dari channel Maniak Bacan. Resi-resi yang di sini adalah bukti amanah, bukan rekayasa dari pengiriman admin Maniak Bacan. Untuk lebih jelasnya Anda bisa mengunjungi Facebook Muhammad Hamdan Al-Ghazali dan Instagram Tauhid Metafisik Produk untuk pengiriman amanah dan pasti sampai rumah. Di sini semua atas nama pengirim saya sendiri. Anda bisa melihat Hamdan pengirimnya. Dan di sini bertumpuk-tumpuk sampai sekian lapis dan menggunakan banyak ekspedisi, baik itu ekspedisi GNP, JNE, dan menggunakan pos IMS ke mancanegara ya, yang dimana Anda bisa melihat bahwa pengiriman di Facebook dan Instagram hampir setiap hari oleh admin Maniak Bacan. Di sini Anda bisa lihat resi-resi ke mancanegara dengan sangat banyak, tentunya dengan pengirim atas nama saya sendiri, Hamdan ya. Mari kita cek resi-resinya supaya Anda tahu ini adalah bukti amanah ya, pengirim Hamdan. Di sini juga yang sangat banyak dan tebal, ini pengirim Hamdan ya. Dan menggunakan ekspedisi-ekspedisi lainnya
yaitu GNT juga adalah pengirim Hamdan ya, Anda bisa melihat. Dan ini sangat tebal. Inilah bukti bukan rekayasa dan sangat amanah dan pasti sampai di rumah Anda. Resi ini sangat-sangatlah banyak karena kepuasan pelanggan sampai ribuan resi yang menjadi bukti bahwa admin Maniak Bacan sangat amanah dan batunya pasti sampai ke rumah Anda. Segera pesan produk Maniak Bacan dengan kualitas batu terbaik dan harga bersahabat. Sekian dan terima kasih.